Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pemrograman terintegrasi pertemuan ke-12 minggu ini, pembahasannya adalah topik mengenai bagaimana membuat link hubungan antar menu atau screen beserta parsing data jika nanti diperlukan. Nah, kalau bercerita pertemuan minggu kemarin kita sudah sampai dengan membuat satu aplikasi, yang mana aplikasi itu berfungsi untuk menyimpan, menghapus, dan mengedit data melalui Android yang terhubung dengan server database MySQL. Nah, untuk berikutnya kita akan coba membuat sebuah link antar menu atau hubungan antar menu. Kenapa sih ini diperlukan? Nah, di aplikasi App Inventor ini ternyata setelah kita membuat sebuah project, secara default kita akan dibekali dengan satu form atau satu screen yang namanya screen 1. Nah, sebenarnya kalau minggu yang lalu kita buat sebuah aplikasi yang mana ada beberapa isian form yang harus diisi. Nah, itu kita tempelkan di screen 1. Nah, sebenarnya teknisnya kalau menurut saya screen 1 itu jangan digunakan untuk form utama. Screen 1 itu nanti ada gunanya ketika kita nanti membuat sebuah splash screen, sebuah loading screen, ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita seperti minggu yang lalu membuat sebuah screen project, yang mana projectnya itu langsung berupa sebuah yang kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini ketika nanti form ini ada di screen 1, maka kita akan kesulitan untuk menambahkan jika kita inginkan, misalkan ternyata kita perlu yang namanya splash screen. Nah, splash screen kalau kita sudah isi screen 1 dengan form yang seperti ini, kita akan kesulitan menambahkannya. Nah, oleh karena itu ada baiknya ketika kita nanti membuat sebuah project, maka screen 1 itu jangan digunakan untuk menu utama. Screen 1 itu nanti kita gunakan keperluannya kalau kita perlu yang namanya splash screen semacam ini. Selanjutnya, setelah kita isi komponen-komponen ini dengan yang kita inginkan, ada 3 horizontal arrangement tadi, ada 3 label dan 1 clock. Nah, yang berikutnya kita lihat nih, apa isi propertiesnya, apa isi properties dari masing-masing label terutama. Oke, label proses. Nah, label proses, background kita beri warna biru. Ini fungsinya berwarna biru, nanti ini bisa diubah-ubah warnanya, terserah. Nah, ini progress barnya atau proses barnya itu backgroundnya kita buat warna biru. Nah, karena label itu kan biasanya isinya berupa string atau teks gitu ya. Nah, ini kita buat seolah-olah stringnya itu adalah berwarna biru. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang pertama background kita ubah jadi biru. Kemudian, nah, yang perlu diperhatikan ini teksnya. Teksnya ini kita isi dengan karakter sembarang ya. Karakter sembarang terserah, mau nanti huruf A, mau karakter yang aneh-aneh seperti ini ya, garis tegak itu ya. Nah, pokoknya teksnya kita isi sebuah teks, tapi teksnya kita beri warna juga sama birunya. Jadi warna teks dengan warna background ini sama, jangan dibuat berbeda. Jadi usahakan warna background dan warna teks sama. Supaya apa? Supaya ini sebenarnya akal-akalan sih. Supaya seakan-akan ini adalah satu kotak biru ini. Sebenarnya kalau kita beri warna yang lain untuk apa? Untuk teksnya, coba ya kita beri warna putih misalkan. Nah, seperti ini. Kita beri warna putih, white. Nah, ini kan kelihatannya ada huruf di sana. Nah, sebenarnya ketika kita tadi beri
karakter yang seperti ini sama sepertinya ada, tapi dia karena warna dasar dan warna teksnya sama, nanti dia nggak akan kelihatan seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya permainan saja, dibuat dari label yang mana labelnya backgroundnya berwarna biru dan teksnya juga berwarna biru supaya tidak kelihatan saja. Oke, untuk properties yang kedua, di label yang kedua, karena ini statis ya, nggak akan berubah, beri saja propertiesnya. Untuk teksnya kita beri teks proses gitu aja. Ini nanti nggak akan berdampak apa-apa. Nah, yang ketiga label persen. Nah, label persen ini kita set nilai teksnya 0 dan properties yang lainnya tidak perlu ada perubahan. Nah, teksnya sama. Nah, setelah ini di set, baru kita melihat blocksnya. Nah, kita lihat source programnya. Ada 2 blok di sini. Blok yang pertama screen 1 initialize dan blok yang kedua clock 1 atau timer. Nah, fungsinya yang pertama adalah ketika nanti screen 1 berjalan, ketika screen 1 nanti sudah muncul, nah maka label persen akan diset dengan nilai awal 0. Nah, jadi yang di sini nih. Nah, angka 0 ini, nah ketika nanti screen 1 berjalan maka dia bernilai 0. Nah, ini ketika when, atau ada nama bloknya adalah when screen 1 initialize, itu angkanya adalah 0. Oke, lanjut. Nah, blok yang kedua adalah timernya. Nah, timernya ini adalah ketika nanti berjalan. Nah, jadi ketika program sudah berjalan maka timer sudah mulai berjalan. Nah, timer juga mulai berjalan. Nah, apa yang dijalankan? Nah, ada beberapa statement yang dijalankan. Yang pertama di sini ada kondisi if then else. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama jika nanti label persen kurang dari 100 ya. Jadi ini. Kondisi yang kedua jika nanti label persen yang ini kurang dari 100. Jadi ketika program pertama kali berjalan angkanya 0, berarti dia masuk dalam kondisi itu. Nah, jadi jika label persen kurang dari 100, maka yang dijalankan adalah yang pertama dia menambah apa yang ditambah, label persen ditambah 2. Nah, artinya nanti gerakan angka 0 ini itu bertambah 2. Nah, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai batasannya adalah 100. Nah, yang di set berikutnya adalah label proses. Label proses itu yang progress barnya tadi. Nah, progress barnya kita set lebarnya ya. Jadi kalau yang label persen yang kita set adalah teksnya, kalau proses yang kita set adalah lebarnya, bukan isinya. Nah, bukan isinya tapi lebar dari proses tadi. Nah, lebarnya, widthnya kita proses sejumlah kali 2 dari label persen. Nah, jadi kalau posisi persennya angkanya 2, maka width dari proses itu adalah 4. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi ketika nanti posisi proses ini adalah angka 2, maka di sini adalah 4. Nah, ini. Jadi ini supaya progress barnya ini nanti berjalan ke kanan. Nah, gitu. Nah, jika nanti pada saat sudah mencapai angka 100, maka dia ke kondisi yang berikutnya. Kondisi yang berikutnya apa isinya? Isinya adalah timer di stop. Jadi kalau tadi ketika aplikasi sudah berjalan, timernya juga berjalan. Nah, sekarang timernya di stop. Supaya apa? Supaya nggak berjalan lagi. Supaya ini nggak terus-terusan berjalan. Artinya nanti looping ya. Nah, setelah nanti timer dimatikan, baru kita panggil screen yang kedua. Screen yang kedua itu kalau di sini saya beri nama SC login.
Nah, kalau nanti sesuaikan dengan punya kalian, mau memberi nama screen yang kedua apa. Nah, artinya apa? Artinya nanti ketika progres atau prosesnya ini sudah 100, sudah mencapai angka 100, maka dia akan menuju ke screen yang kedua begini. Nah, menuju ke screen yang kedua. Nah, apa sih screen yang kedua? Screen kedua nanti ya terserah mau form yang minggu yang lalu ataupun nanti dibuat login seperti punya saya ini. Saya desain screen yang kedua itu adalah login dulu. Nah, jadi ketika nanti sudah ada splash screen, nah baru ada login akun seperti ini. Nah, ini tergantung keperluannya nanti. Nah, oke, silakan dicoba membuat beberapa screen misalkan begini. Nah, screen pertama adalah splash screen seperti ini tadi. Nah, screen yang berikutnya nanti terserah, yang penting buktikan bahwa ada hubungan antar screen. Nah, hubungan antar screen kalau di sini ditunjukkan di sini sebenarnya, ditunjukkan dengan adanya membuka screen yang berikutnya di sini. Oke, kira-kira itu sekian. Terima kasih, silakan mencoba.